Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya hanya sedikit sharing ya teman-teman, bagaimana perjalanan ketika saya itu berusaha ya ataupun berjualan odading itu ya teman-teman, dan cakwe. Nah teman-teman, tentunya sekarang itu memang kita tuh banyak mengalami hal kendala ya teman-teman, yang signifikan. Artinya ketika kita ingin menjual suatu produk dari kita itu kan susah sekali ya teman-teman, karena sekarang faktor ekonomi kita memang cenderung menurun, apalagi ketika kita bisa rasakan ya teman-teman, hidup di lingkungan orang-orang petani, orang-orang perkebunan seperti itu. Nah jadi itu sangat signifikan terasanya, karena ya pendapatan masyarakat tentunya itu sangat-sangat jauh menurun ya, karena harga-harga jual mereka itu di pasaran sangat murah, dan kemudian ketika kita membeli produk di luar, artinya produk-produk yang untuk bahan kita itu sangat mahal dan naik terus kan seperti itu. Nah ini menjadi suatu kendala kita di usaha odading dan cakwe. Nah teman-teman ya, ketika saya jualan odading dan cakwe, tentunya teman-teman bukan hanya setahun 2 tahun, dan artinya saya sudah banyak ya, banyak eh, mengalami hal pasang surutnya ya teman-teman. Tapi ini ada sebuah hal yang menarik teman-teman ya. Dulu waktu eh, viralnya odading mengoleh itu ya teman-teman, itu yang luar biasa itu pada saat itu memang mengalami hal yang melonjak. Tetapi sebelum viral pun sebenarnya penjualan odading ataupun cakwe, tapi dulu kan belum belum tenar yang namanya odadingnya, hanya dengan sebutan di daerah-daerah tertentu. Seperti kalau kita waktu itu kan, saya waktu sudah di Kalimantan pasti itu kan, dan sebelumnya saya juga pernah usaha jualan ini di Jogja ya teman-teman, di Yogyakarta dan Magelang dulu kan. Memang saya lama di sana dan pernah belajar di sana, jadi di situ saya jualan ya teman-teman. Dan di sana memang makan ini itu di sana kalau namanya kan bolang-baling ya teman-teman, bolang-baling cakwe, atau juga ada yang masih menyebutnya roti goreng kan seperti itu. Nah itu dari peminatnya itu memang sangat luar biasa ya teman-teman. Artinya di daerah Jawa itu, terutama yang pernah saya diami ya teman-teman, itu memang sangat menjadi apa ya, daya tarik sendiri. Artinya jualan eh, bolang-baling di situ kan itu sangat lumayan. Nah seperti itu. Nah kemudian saya kan pernah ke Palembang ya teman-teman, kemudian juga ke Kalimantan. Nah dikatakan seperti ini teman-teman, usaha paling simpel menurut saya yang akhirnya yang tidak saya tinggalkan, karena odading ini menurut saya lebih simpel daripada usaha-usaha lain. Karena selain itu saya juga pernah cerita bahwa pernah usaha yang lain, artinya seperti pecel lele, kemudian buka es macam itu kan seperti ini. Nah akhirnya saya hanya bergelut di odading untuk saat ini kan seperti itu. Sudah hampir, yang fokus itu sudah hampir sekitar 3 tahun 4 tahun inilah yang hanya fokus di usaha. Dulunya usaha itu kan apa ya, membuka yang lain, kuliner yang lain teman-teman. Sekarang hanya fokus di itu. Nah kemudian apa ya teman-teman yang kira-kira bisa saya dapatkan ya teman dari hasil usaha itu ya teman. Nah ini bisa menjadi suatu apa ya, pembelajaran itu, baik buat diri saya pribadi ya teman-teman, dan teman-teman semua. Nah saya itu berhasil, katakan berhasil ya teman-teman. Berhasilnya gini ya, alhamdulillah, walaupun banyak jatuhnya. Nah jatuhnya ini nanti saya ceritakan ya teman, tapi juga masih bisa menyimpan. Artinya kita masih mempunyai investasi, artinya dalam bentuk apa ya, seperti tanah segala macam gitu kan, kemudian tempat tinggal yang kecil-kecil kan seperti itu. Jadi nah itu salah satu membuktikan kalau usaha odadingnya cakwe juga ya teman-teman, itu tidak tidak sepele. Artinya itu pun kalau kita tekun bisa menghasilkan ya semaksimal mungkin ya teman-teman. Karena salah satu ya investasi saya itu yang masih ada, artinya eh, dagangan itu masih ada di Kalimantan teman-teman. Di situ ada adik-adik saya, di aslinya sana ada 3 tempat ya teman-teman, cuma ini karena memang satu tidak ada yang menghandle, jadi mas 3 tempat, cuma yang satu tuh pagi dan yang satunya sore kan seperti itu, jadi tidak bisa maksimal. Nah, 3 tempat. Kemudian ada juga yang masih dikelola teman-teman yang di Kalimantan Timur juga seperti itu, di Sangatta tepatnya, itu masih alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan ya teman. Nah sedangkan saya sendiri sekarang di sini
mulai merintis ya teman-teman, sudah sebulan lebih berjualan di pekan-pekan nanti seperti itu, dan alhamdulillah walaupun belum maksimal tapi sudah berjalan. Nah ini hanya sebagai gambaran ya teman-teman, tentang perjalanan saya. Nah kemudian banyak gagal saya itu seperti ini ya teman-teman. Ketika usaha odading itu sudah jalan, sudah bisa mengumpulkan, kadang itu saya tergiur dengan usaha lain. Nah mungkin ada suatu hal yang viral, kemudian saya ikut-ikutan usaha itu kan, seperti itu. Nah itu biasanya malah menguras kas kita yang usaha yang sudah jalan, dan jatuhnya di usaha yang lain. Nah jadi ini suatu pembelajaran buat teman-teman semua ya teman-teman, ketika usaha ataupun apa saja teman-teman, kita ketika kita memang sudah berjalan dengan satu hal itu, lebih baik kita kembangkan. Artinya lebih baik kita tekuni, kita menerima. Kadang kan kita yang paling susah itu adalah mengalahkan kebosanan diri kita sendiri, sehingga kadang ingin melangkah ke hal yang lain. Nah yang berikutnya adalah faktor-faktor yang istilahnya, kalau saya sendiri ya jujur teman-teman, karena sering di organisasi, nah seperti ini berdampak tidak fokusnya kita ke dunia usaha. Tapi kalau kita sudah mumpuni itu tidak masalah. Nah teman-teman seperti itu. Nah sedangkan saya ada beberapa subscriber ya teman-teman yang bertanya itu kan, yang katanya ketika membuat adonan itu juga sering gagal kemudian seperti itu. Nah kemudian setelah bisa berjualan itu juga sering tidak berhasil. Nah itu kan menjadi salah satu, memang tidak mudah juga ya teman-teman ketika kita usaha odading dan cakwe ini. Jadi kita memang harus tekun, konsisten, artinya seperti itu, dan pantang menyerahkan seperti itu. Karena semua usaha itu kan tidak ada yang semudah membalikkan lapak tangan ya teman-teman. Tentunya semua ada rintangan, semua ada hambatan. Nah dan rezeki kita itu ada, kalau memang rezeki kita ada di situ, akan dipermudah ya teman-teman. Jadi ketika kita melangkah itu pasti jalannya ada, walaupun kita jatuh biasanya itu cepat untuk bangun atau kita kembali lagi seperti itu, dan kita punya spirit yang baru kan, seperti itu. Nah beberapa hal itu ya teman-teman tentunya menjadi fondasi kita sendiri ketika kita usaha. Nah contohnya ini teman-teman, ada teman-teman kita yang saat ini ingin usaha itu kan, menanyakan tentang resep segala macam, walaupun sama dilihat, tetapi ketika belajar itu kan nanti mengalami kendala, yaitu kan tidak ngembang seperti itu. Tapi menurut saya teman-teman itu kan, teman-teman yang perlu dilakukan adalah hal dasarnya dulu, yaitu membuat adonannya dulu itu seperti apa yang sesuai. Artinya kalau saya kan sudah saya jabarkan semua ya teman-teman di konten-konten itu, dan ya kadang memang ada lebih kurangnya teman-teman. Lebih kurangnya itu kadang-kadang ada kritikan juga dari teman-teman semua itu seperti itu, karena kadang saya itu akan agak berubah penggeseran, artinya dari resep ke resep itu kan. Nah tapi itu kan saya kembalikan ya teman-teman, saya bukan untuk bahasa kasarnya itu untuk membohongi teman-teman, enggak, hanya karena saya ingin artinya ingin subscriber saya semakin meningkat, hanya kemudian saya membohongi teman-teman. Itu demi Allah teman-teman, itu tidak ada faktor kesengajaan, tapi semua itu karena kan saya sendiri membuat takaran itu kan hanya menggunakan feeling ya teman-teman. Jadi tidak lagi menggunakan ukuran bakunya. Jadi kalau kira-kira umpamanya kan membuat hari ini umpamanya kan membuat cakwe sekilo, umpamanya itu 1 kilo itu kan. Nah kemudian besoknya 3 kilo, itu kan saya tidak mengukur secara detailnya. Artinya hanya kalau sekilo itu bahan umpamanya menteganya 550 gram umpamanya seperti itu, besoknya kan itu hanya perkiraan saya saja teman-teman. Jadi tidak ada faktor kesengajaan ketika itu ada suatu perbedaan. Nah saya sekali lagi mohon maaf bila ada teman-teman yang kurang kurang menyetujui, kurang pas dengan yang saya sampaikan. Tapi setidaknya ini saya hanya bercerita pada teman-teman ketika usaha odading dan cakwe itu tentunya tidak mudah ya teman-teman. Artinya tidak mudah, tapi kalau kita sudah menguasainya ya kita akan menuai hasilnya seperti itu teman-teman. Jadi saya sendiri kalau dikatakan tidak berhasil, ya nyatanya memang ada ya teman-teman, ya sedikit-sedikit artinya seperti itu. Kemudian kalau dikatakan hasil secara wah ya memang tidak terlalu kan seperti itu. Tapi yang penting intinya kita itu tetap berusaha teman-teman. Dan konten yang saya buat artinya itu murni yang saya
pakai saat ini ya teman-teman. Kalau ada suatu perbedaan itu kan faktor yang tidak sengaja, artinya karena saya pun setelah sendirinya ya teman-teman, kadang-kadang walaupun artinya sudah 10 tahunan ya saya itu bergelut di Odading dan Cako ini teman-teman, kadang-kadang ada penggeseran perubahan karena ya namanya kita masih menggunakan manual ya teman-teman. Kadang feeling itu juga, kadang ketika kita sudah jualan mungkin badan itu kan terasa tidak fit, kadang itu sudah mengurangi semangat kita. Nah akhirnya kan kadang berkurang kan, seperti itu. Nah kebetulan kan di konten-konten saya itu juga mengikuti ya teman-teman, artinya semua proses yang saya lakukan yaitu yang saya jabarkan di konten ini. Kadang ketika saya sendiri berjualan seperti itu kan saya tidak bisa merekam karena tidak ada kru ya, artinya seperti itu yang khusus merekam saya gitu tidak ada. Karena kalau kita melihat dari ya maaf kata ya teman-teman, penghasilan YouTube itu ya dikatakan itu hanya sebagai hiburan ya teman-teman ya. Kalau ada hasil itu kan artinya itu bonus bagi saya pribadi, itu sangat bersyukur. Tapi selama ini ya saya hanya ya, artinya lillahi ta'ala ya teman-teman, hanya semampu saya dan seikhlas saya untuk membagi pengalaman ini, dan semoga apa yang saya lakukan ini bisa menular ke teman-teman, artinya seperti itu. Dan mohon maaf pada teman-teman semua yang tentunya yang minta WA saya kemudian inbox saya tidak bisa saya balas langsung ataupun saya respect ya, artinya kurang respect ya teman-teman, artinya saya mohon maaf karena memang kesibukan saya sendiri kan teman-teman ya. Kadang ya namanya kita kebutuhan ya teman-teman, kita punya tanggung jawab selain ke teman-teman, ke pribadi saya, keluarga kan seperti itu, dan juga lingkungan, apalagi saya sekarang kan tinggalnya di kampung sendiri kan seperti itu. Jadi permohonan maaf saya pada teman-teman semua yang kiranya masih kurang puas dengan jawaban saya dan ada satu perbedaan dari saya sendiri gitu kan. Nah tentunya ini sebagai bahan tempat saya belajar. Nah itu sekilas ya teman-teman perjalanan tentang usaha saya dan problema yang terjadi saat ini ya teman-teman. Tentunya kalau kita bercerita memang sangat banyak sekali, tapi setidaknya ini sebagai referensi saja buat teman-teman semua, buat kita sekedar sharing bagaimana ya perjalanan dan kisah dalam usaha ini ya teman-teman. Jadi terima kasih banyak pada teman-teman yang memahami dan mengerti tentang suasana seperti ini, dan saya juga berterima kasih pada teman-teman semua yang selalu menyupport channel saya. Walaupun saya itu kurang respect pada teman-teman semua, tapi setidaknya yang saya berikan di konten itu adalah floor dari kegiatan dan apa yang saya lakukan. Jadi itu saja teman-teman, sedikit sharing dari saya. Kita lanjut besok di tayangan dan video berikutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.